Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 4, Kemarahan Arga. Siang itu, Arga pamit pada ibunya untuk pergi ke perusahaan sejenak karena ada urusan yang harus diurus. Ia juga merasa perlu menemui seseorang. Tidak lama kemudian, Anjani dan Randika datang untuk menjenguk. Mereka datang setelah mendapat pesan dari Dara. Mama, Tante, Anjani dan Randika mendekati Dara yang duduk di sisi suaminya. Kedua sahabat itu tersenyum lebar saat melihat mereka berdua. Bagaimana keadaan Papa? Tanya Anjani sambil melihat wajah pucat Gali. Aku baik. Di mana cucuku Dharma? Tanya Gali. Jangan bercanda. Pah, Dharma masih kecil. Tidak boleh dibawa ke rumah sakit, ujar Dara. Jadi, Papa harus cepat sembuh agar bisa melihat Dharma lagi, kata Anjani. Randika, bolehkah Tante meminta tolong padamu? Aku ingin mengajak Anjani makan di kantin sebentar. Tolong jaga Om sebentar, kata Dara pada Randika yang duduk di sofa. Tentu, Tante, Om aman sama Randika, seru Randika, yang mendapat respon tawa dari Gali. Om merasa seperti memiliki satu anak lagi, Dik, ucap Gali lirih. Dara dan Anjani duduk di kantin rumah sakit yang terlihat sepi sore itu. Mereka hanya memesan 2 cangkir kopi panas. Mama ingin berbicara denganmu, Anjani. Tadi malam, Papa mengalami serangan jantung ringan, dan dokter memutuskan untuk mengangkat satu ginjalnya juga. Meski dia terlihat baik-baik saja, dia benar-benar sakit, kata Dara. Anjani yang belum tahu arah pembicaraan Dara terus mendengarkan tanpa interupsi. Anjani merasakan kesedihan dalam setiap kata yang diucapkan oleh wanita di hadapannya. Besok, Papa dan Mama akan berobat ke Tiongkok, lanjut Dara. Dara menghela nafas, mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan pembicaraannya. Dan Papa memiliki permintaan sebelum berangkat, pintanya. Apa yang diinginkan Papa? Anjani akan berusaha membantu Mama untuk memenuhi permintaan Papa. Anjani berpikir mungkin Gali ingin membawa sesuatu untuk perawatan di Tiongkok. Dia ingin Arga, adik Chandra, menikah. Anjani mengangguk, masih memahami penjelasan Dara. Denganmu, Anjani. Anjani mendongak, menatap Dara dengan tatapan tak percaya. Alisnya berkerut, mencari kejelasan dari kata-kata Dara. Papa ingin menikahkan Arga denganmu, Anjani. Dia akan merasa lebih tenang pergi berobat ke Tiongkok jika kau dan Dharma dijaga oleh Arga, putra kami, jelas Dara. Tidak, Anjani akan membantu Mama semampunya untuk memenuhi permintaan Papa. Tetapi bukan dengan yang satu itu. Mama juga seorang wanita. Mama mengertikan bagaimana rasanya mencintai seseorang, bahkan setelah mereka tak ada di dunia ini. Sahut Anjani tegas. Mama mengerti, Nak, namun ini adalah permintaan terakhir Papa sebelum ia pergi. Dokter menyarankan agar kami menjaga suasana hatinya dengan baik, karena bisa lebih berbahaya jika Papa mengalami pingsan lagi, ujar Dara sambil menahan tangis. Mah, Anjani berbisik, Arga sudah setuju dengan rencana ini. Dia anak yang baik, seperti kakaknya. Papa yakin hanya Arga yang bisa menjaga kalian, tambah Dara, sambil memeluk dan mencoba menenangkan diri Anjani yang terlihat sedih. Anjani, tolong, Mama tidak ingin kehilangan lagi. Mama tidak mau kehilangan Papa. Cukuplah Chandra, cukup. Ya Tuhan. Mama tak tahan lagi. Dara semakin menangis keras, hingga seorang pelayan membawakan segelas air putih ke meja mereka. Pelayan ini mungkin sudah terbiasa dengan pemandangan emosional seperti ini di kantin rumah sakit. Setelah mengucapkan terima kasih pada pelayan, Anjani memberikan segelas air itu pada Dara. Setelah Dara lebih tenang, Anjani mencoba untuk bicara lagi. Biarkan Anjani berpikir dulu. Mah, tapi dalam 2 hari lagi kalian akan menikah. Semuanya sudah disiapkan oleh orang kepercayaan Papa. Mama mohon, jangan menolak. Demi nyawa Papa. Nak, Anjani bingung dengan situasi yang terjadi begitu cepat. Meskipun ia masih sangat mencintai suaminya, Chandra, bukanlah hal yang mudah untuk menikah lagi.
Ia belum mengenal Arga dan tidak siap secara mental untuk menjadi istri lagi. Namun, Anjani menyadari nyawa Gali juga bergantung padanya. Jika ia menolak, kemungkinan besar Gali akan mengalami pingsan lagi. Anjani melihat darah yang masih di depannya. Kehilangan putra sulungnya adalah pukulan besar baginya. Anjani tidak ingin menambahkan penderitaannya dengan kehilangan orang yang dicintainya sekali lagi. Anjani sebagai wanita dewasa paham tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri Arga. Siap atau tidak siap, ia harus melayani suaminya dalam segala hal. Namun, dalam situasi ini, keputusannya akan mempengaruhi banyak hal. Dia menatap Dara dengan tegas, memusatkan pikirannya pada keputusan yang harus diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Anjani mengambil nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan kata-kata dengan perlahan. Anjani bersedia memenuhi permintaan Papa, jika itu bisa membuat Mama dan Papa bahagia, ucap Anjani dengan tekad. Dara memeluk Anjani lagi. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini tangis kebahagiaan. Terima kasih, Nak, terima kasih untuk kesempatan hidup yang kau berikan pada Papa. Chandra benar. Kau adalah wanita terbaik yang bisa kami temui. Maafkan kami yang terlambat menyadari ini. Maaf, kata Dara sambil memejamkan matanya. Mencoba merapatkan hati dan menguatkan diri untuk keputusan luar biasa yang telah ia ambil. Anjani berharap bahwa keputusannya ini akan membawa kebahagiaan baru bagi dirinya dan Dharma, putranya. Di lain tempat, Arga terlihat sangat emosional. Meskipun sudah beberapa kali dia menekan bel pintu apartemen Denny tetap tak kunjung terbuka. Ia berdiri di depan pintu dengan raut wajah yang kesal. Oh Tuhan, Arga, kenapa kau bisa menyebalkan seperti ini? Gumam Denny, yang akhirnya membuka pintu apartemennya hanya mengenakan celana dalam. Rambutnya berantakan dan tubuhnya berkeringat, meskipun suhu di dalam apartemen begitu dingin. Arga hanya menggelengkan kepala dengan wajah bosan. Ia sudah tahu persis apa yang terjadi di dalam sana. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang wanita dengan tubuh telanjang berusaha mengumpulkan pakaiannya yang tercecer di lantai ruang tamu. Wanita tersebut dengan tidak tahu malu mengedipkan matanya nakal ke arah Arga. Cih, kalian ini menjijikkan. Arga memutar tubuhnya dan berjalan keluar apartemen menuju pintu. Ia mengira Denny sedang berada di atas, sehingga tidak perlu melihat tontonan yang tidak pantas itu. Jangan godain dia, sayang. Dia memang tampan, tapi dia nggak waras. Ujar Denny sambil masih merasa kesal karena aktivitas panasnya yang tiba-tiba terhenti oleh kemunculan Arga. Aku tunggu kau di apartemenku. Kalau dalam 5 menit kau tidak datang, aku akan menarik sahamku dari bengkelmu. Teriak Arga saat sudah berada di luar apartemen Denny. Denny awalnya berniat mengejar Arga, tetapi kemudian dia merasa frustrasi dan tidak nyaman. Arga, sialan, teman tidak punya akhlak. Kenapa harus datang di saat seperti ini? Gerutu Denny saat melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia masih dalam kondisi siap untuk bertempur, karena sesi mereka sebelumnya belum selesai. Tanpa banyak pikir, Denny segera berpakaian dan bergegas menuju apartemen Arga yang terletak 2 lantai di atasnya. Mereka tinggal di gedung yang sama. Denny dengan marah melemparkan dirinya ke sofa ruang tamu di apartemen Arga. Rasa kesal masih terasa karena ia tidak bisa menuntaskan keinginannya yang tertunda. Arga, apa sih? Uyeng banget kepala gue gara-gara kamu. Gumam Denny kepada Arga yang duduk di sampingnya. Najis, kelakuanmu tidak pernah berubah. Balas Arga dengan tatapan malas. Aku hanya mencoba menikmati kenikmatan duniawi, bro. Karena aku tak tahu apa yang akan terjadi besok ketika aku berada di alam sana. Mulutmu kok ya selalu kotor. Nah, itu dia, aku benarkan. Tadi kenapa kau ketuk-ketuk pintu apartemenku? Hanya ingin mendengar jawabanmu mengenai apa yang ingin kau sampaikan padaku kemarin. Mengenai rencana pernikahan dengan mantan istri kakakku. Ah, tidak usah basa-basi lagi. Nanti aku yang akan tampar kamu lagi. Arga menatap tajam Denny. Dan Denny juga menatap balik dengan ekspresi yang tak kalah tajam. Ya Tuhan. Hidupku benar-benar kacau. Kalau diceritain, kena tampar. Kalau nggak diceritain, rasanya seperti akan ditampar lagi. Kenapa nggak sekalian saja kau bunuh aku, Arga? Gerutu Denny. Baiklah,
Aku akan ceritakan sedikit saja. Dulu, aku pernah bertemu dengan istri kakakmu di hotel. Dia bersama Raihan. Tapi waktu itu aku belum tahu bahwa Raihan itu seorang gigolo. Aku pikir dia hanya teman bisnis atau semacamnya. Lanjut Denny. Tiba-tiba ponsel Denny berbunyi dan ia segera mengangkatnya. Ya, sayang, aku akan segera datang. Oke, ucap Denny. Matikan ponselmu sekarang atau aku akan melemparnya. Atau bahkan aku hancurkan. Bentak Arga. Oh Tuhan. Arga, sabarlah sebentar. Ini menyangkut masa depan alat vitalku. Mengertikah kamu? Baiklah. Aku akan ringkas ceritanya. Intinya, teman-teman dan aku sering melihat istri kakakmu bersama gigolo itu di hotel. Lalu, ada temanku yang mengenal Raihan. Raihan bercerita padanya bahwa istri kakakmu adalah pelanggan eksklusif. Pelanggan yang bersedia membayar paling mahal untuk pelayanannya. Arga mengeratkan pegangan gelas air putih di sampingnya dan Arga melempar gelas hingga pecah. Oh, tidak, Arga. Kalau kau ingin marah, seharusnya tunggu sampai aku pulang. Kamu hampir saja memberiku serangan jantung. Ucap Denny kaget, karena gelas yang dilempar oleh Arga nyaris mengenainya. Bodoh, akan kubuat kau merasakan betapa pedihnya balasan atas pengkhianatan yang kau lakukan. Geram Arga. Suara marahnya masih terdengar oleh Denny. Gila, kayaknya salah besar aku cerita padamu. Aku memang brengsek, tapi aku tidak akan melukai perempuan. Aku tidak akan bermain kasar dengan perempuan, kecuali jika dia mengajakku ke tempat tidur, ujar Denny. Aku tidak peduli, sekarang pergi. Aku merasa muak melihat wajah cabulmu. Baiklah, bro. Denny dengan cepat bergegas keluar dari apartemen Arga, karena wanitanya masih menunggunya untuk melanjutkan sesi yang terputus tadi. Sementara itu, Arga tetap diam di tempatnya. Hatinya dan akal budi sedang bertarung sengit. Kalau saja bisa, ia ingin menolak pernikahan yang akan datang dalam 2 hari. Tapi, di sisi lain, nyawa ayahnya menjadi taruhan jika ia menolak. Arga bersumpah dalam hati bahwa ia akan menjadikan pernikahannya sebagai neraka bagi calon istrinya nanti.